Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat mengikuti perkuliahan hari ini. Bertemu lagi bersama saya Ibu Maisha Pratiwi MSAK, dosen mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini kita akan belajar mengenai laporan keuangan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai laporan keuangan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat utama dalam dunia bisnis dan akuntansi. Laporan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan suatu entitas, termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, serta perubahan yang terjadi dalam periode tertentu. Memahami laporan keuangan dengan baik akan membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan strategis, baik dalam konteks bisnis maupun investasi. Dengan pemahaman yang baik, kita dapat menginterpretasi data keuangan dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dan bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan dalam membuat keputusan ekonomi yang tepat. Selain tujuan utama, laporan keuangan juga memiliki tujuan yang spesifik yaitu 1. Menilai kinerja keuangan perusahaan. 2. Menilai posisi keuangan perusahaan. 3. Menilai arus kas. 4. Membantu pengambilan keputusan ekonomi. 5. Memenuhi kewajiban pelaporan dan regulasi. 6. Memberikan informasi untuk perencanaan dan pengawasan. 7. Mengukur risiko dan kewajiban. 8. Menyediakan informasi untuk penilaian nilai perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu 1. Laporan neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan perubahan modal, 4. Laporan arus kas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Pertama, laporan neraca. Laporan neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama yaitu aset. Aset adalah kekayaan perusahaan, dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat dicairkan atau digunakan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, misalnya kas, piutang, persediaan. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak dapat dicairkan dalam waktu dekat, misalnya properti, mesin, investasi jangka panjang. Bagian kedua, hutang. Hutang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain, dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, misalnya utang usaha, utang pajak. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, misalnya utang bank jangka panjang. Sebelum memasuki materi laporan keuangan yang selanjutnya, Ibu ingin memberikan kuis kepada semuanya. Laporan yang akan kita bahas selanjutnya adalah laporan yang menggambarkan pendapatan dan biaya perusahaan dalam periode tertentu. Laporan apakah itu? Yes, jawaban kamu benar, yaitu laporan laba rugi. Laba atau rugi adalah selisih antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar dari beban, perusahaan memperoleh laba. Jika beban lebih besar, perusahaan mengalami kerugian. Ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini dibagi menjadi 3 aktivitas utama. Arus kas dari aktivitas operasi adalah kas yang diterima dan dibayar terkait dengan kegiatan operasional perusahaan, misalnya penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok. Arus kas dari aktivitas investasi adalah kas yang diterima dan dibayar terkait dengan investasi jangka panjang, misalnya pembelian aset tetap, penjualan saham. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah kas yang diterima dan dibayar terkait dengan pembiayaan perusahaan, misalnya penerimaan kas dari pinjaman, pembayaran dividen. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini mencakup perubahan modal saham, laba ditahan, dividen yang dibagikan, dan perubahan lainnya dalam ekuitas. Kelima, laporan catatan atas laporan keuangan. Catatan ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang angka-angka dalam laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan, estimasi dan asumsi yang dibuat, serta rincian informasi yang tidak terlihat dalam laporan utama. Laporan keuangan memberikan berbagai manfaat untuk berbagai kepada berbagai pihak yaitu 1. Bagi manajemen,
sebagai alat untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan evaluasi kinerja. 2. Bagi investor, sebagai dasar untuk menilai potensi keuntungan dan risiko investasi. 3. Bagi kreditur, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang. 4. Bagi regulator, untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah mempelajari mengenai laporan keuangan perusahaan, coba jawab pertanyaan Ibu. Sumber daya yang dimiliki perusahaan disebut sebagai Y. Jawaban benar yaitu aset perusahaan. Sekian materi hari ini, silahkan scan QR berikut untuk mengakses tugas.